Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Permana, mahasiswa STAI Siliwangi Garut, prodi PAI 4B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan sebuah kasus tentang rendahnya hasil belajar peserta didik yang disebabkan oleh dominannya metode ceramah dalam pembelajaran, serta solusinya yang dapat dilakukan melalui penerapan active learning atau pembelajaran aktif. Latar belakang masalah tersebut dalam proses pembelajaran saat ini, guru memiliki peran penting dalam menentukan metode yang digunakan. Namun, di banyak sekolah masih ditemukan pembelajaran yang didominasi oleh metode ceramah. Guru menjadi pusat pembelajaran, sedangkan siswa hanya mendengarkan dan mencatat materi yang disampaikan. Akibatnya, siswa cenderung pasif, kurang termotivasi, dan sulit memahami materi secara mendalam. Kondisi ini berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Kasusnya misalnya, ini ada beberapa kasus ya. Contoh, saya ambil satu, di sebuah kelas terdapat 35 siswa. Guru mengajar menggunakan metode ceramah hampir di setiap pertemuan. Selama pembelajaran, guru menjelaskan materi dari awal hingga akhir tanpa melibatkan siswa berdiskusi, tanya jawab atau kegiatan kelompok. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa sebagian siswa kurang memperhatikan pelajaran. Banyak siswa merasa bosan selama proses belajar. Hanya beberapa siswa aktif bertanya, 1 atau 2 orang, yang sisanya itu pasif. Nah, nilai ulangan harian juga banyak yang berada di bawah KKM nilainya. Siswa cepat lupa terhadap materi yang telah dipelajari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang digunakan kurang efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Kita analisis penyebab masalahnya. Beberapa penyebab rendahnya hasil belajar, antara lain, yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru menjadi sumber informasi utama sehingga siswa kurang memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi pengetahuan sendiri. Itu poin pertama. Poin kedua yaitu kurangnya partisipasi siswa. Siswa hanya menerima informasi tanpa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Poin ketiga, menurunnya motivasi belajar. Metode ceramah yang digunakan secara terus-menerus menimbulkan kebosanan pada siswa. Yang poin kelimanya, kurangnya pengalaman belajar langsung. Siswa lebih mudah memahami materi ketika mereka terlibat langsung dalam aktivitas pembelajaran. Nah, solusinya yang dapat saya pahami yaitu melalui active learning. Active learning itu apa? Active learning ini adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Dalam active learning ini, siswa tidak hanya mendengarkan ceramah dari guru, tetapi juga berdiskusi, bertanya, memecahkan masalah, bekerja sama dalam kelompok, menyampaikan pendapat, melakukan presentasi. Tugas gurunya apa? Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses pembelajaran berlangsung. Nah, bentuk penerapan active learning ini yang pertama itu diskusi melalui kelompok. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membahas suatu topik
dan mempresentasikan hasilnya. Nah, itu bentuk penerapan poin pertama. Bentuk penerapan poin kedua yaitu problem based learning. Siswa diberikan suatu masalah nyata untuk dianalisis dan dicari solusinya. Itu poin kedua. Poin ketiga, tanya jawab interaktif. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan mengemukakan pendapatnya. Yang poin keempat, presentasikan melalui kelompok. Siswa setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusikan di depan kelas. Yang poin keenam, studi kasus. Nah, siswa menganalisis kasus yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Adapun hasil yang diharapkan dengan penerapan active learning ini supaya siswa menjadi lebih aktif, motivasi belajar meningkat, kemampuan berpikir kritis berkembang, kerjasama antar siswa meningkat juga, pemahaman materi lebih mendalam, dan juga hasil belajar menjadi lebih baik. Adapun kesimpulannya yang dapat saya ambil berdasarkan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa dominasi metode ceramah menyebabkan siswa menjadi pasif sehingga hasil belajar cenderung rendah. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, guru perlu menerapkan yang tadi yaitu active learning yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna, dan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai pentingnya menggunakan pembelajaran yang aktif dan inovatif. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.